Bisa Pak Takdir, bisa share screen? Ya, Silakan. Bu. Masuk, Rapsan. Masuk. Ini sudah template, sudah template proposal ya. Ya, silakan dijelaskan apa yang sudah progresnya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini apa ya? Belum lengkap sepenuhnya, tapi saya mencoba untuk apa? Memperlihatkan updatean dari kerangka proposal saya. Di sini judul yang saya angkat itu perubahan fungsi hunian menjadi fungsi komersial yang saya khususkan ke cafe shop. Terus studi kasusnya itu berada di koridor di Jalan Anggrek, Raya Kota Makassar. Di sini cuma di daftar isi cuma baru bab satu sama bab 2. Itu pun di bab satu cuma baru yang yang harusnya ada 8 poin. Latar belakang, alasan pemilihan topik, permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan keluaran dan metode penelitian. Tapi di bab satu saya sini itu baru ada 2 poin, yaitu latar belakang sama alasan pemilihan topik permasalahan. Nah, di sini bab satu pendahuluannya itu eh, saya mengangkat eh, bentuk fisik bangunan bentuk fisik bangunan, vegetasi, tanah sebagai pembentuk ruang yang berada di tepi sisi ruang jalan, sangat menentukan karakter kawasan sepanjang jalan tersebut. Ini saya kutip dari Mizavan dan Glutom. Itu pun posisi tanda titiknya belum sempat saya perbaiki. Terus di sini Ching menyatakan bahwa karakter visual dapat dilihat melalui petunjuk visual yang merupakan image perception yang dirasakan dengan mata. Di sini kemarin dari referensi ibu apa arahan ibu untuk masalah visual, ada beberapa yang saya angkat tentang masalah visual. Karakter visual di sini yang dibawakan apa yang saya kutip dari misalkan Samgulton, yaitu dibentuk oleh tatanan dan interaksi dan komposisi berbagai elemen-elemen seperti bentuk, garis, warna, tekstur, dan skala dan proporsi. Terus Glutom juga mengatakan bahwa nilai visual suatu kawasan ditunjukkan oleh adanya kualitas fisik yang terbentuk oleh hubungan atau interrelasi antar elemen-elemen visual pada suatu landscape kota. Di sini ada beberapa kriteria yang disebutkan sama Glutom, yaitu satu, dominasi berkaitan dengan peraturan pemerintah. Sesuatu yang berpengaruh terhadap pengalaman seseorang ditimbulkan oleh satu atau dua elemen yang sangat kontras, yang secara visual sangat menonjol. Yang kedua, keragaman perbedaan pola-pola elemen yang bervariasi dan hubungan jalan dan elemen-elemen tersebut. Yang ketiga, kesesuaian elemen visual dengan fungsinya. Yang keempat, keharmonisan, keselarasan elemen visual.
Yang kelima, kesatuan harmonis secara keseluruhan elemen visual dengan lingkungan sekitar. Seperti yang diarahkan sama Ibu kemarin, tentang teori keharmonian juga harus diambil. Ternyata di Glutom ini dia mengangkat juga tentang keharmonisan. Terus yang keenam, keunikan karakter visual. Di sini keunikan karakter visual, sumber visual, kualitas visual yang aneh atau jarang ditemukan. Di sini mungkin ada beberapa maksudnya saya garis bawahi eh, eh, sebagai bentuk apa sebagai fenomena yang terjadi di yang apa judul yang sangkat masalah coffee shop itu dari fasadnya. Dari situ mungkin saya kaitkan juga dengan apa keunikan karakter visualnya. Terus yang ketujuh, kontinuitas, suatu kesinambungan secara visual, keterhubungan yang tidak terpisahkan, rangkaian dan perpaduan. Yang kedelapan, keistimewaan kesan visual yang tidak terlupakan dibentuk oleh adanya elemen atau unit visual yang menonjol dan menarik. Dari parameter yang Smart-Down di atas dikemukakan parameter oleh yang digunakan untuk tahap analisis hanya dominasi. Hal ini karena parameter dominasi lebih mulai digunakan bagi si penulis nantinya dalam tahap analisis. Terus Gultom di sini juga menjelaskan karakter visual suatu kawasan itu sangat penting demi menjaga citra sebuah kawasan. Sebuah karakter akan memudahkan orang untuk mengenali sebuah area tersebut. Di mana dia menjelaskan di sini yang pertama semua elemen fasad memiliki sebuah pola yang jelas dengan kesegarisan yang seirama baik itu lewat bukaan, balkon dan atap. Jadi dia tekankan di fasad ini berirama. Terus yang kedua, kawasan memiliki ornamentasi yang sama pada awalnya yaitu rangka kayu yang memiliki pola yang sama. Terus yang ketiga, bentuk dan ukuran bangunan tidak jauh berbeda dengan bentuk dominan kotak. Yang keempat, skyline yang terbentuk memiliki kesegarisan pola bentuk yaitu bentuk kotak. Terus yang kelima, warna serta material yang digunakan memiliki pola yang selaras dan tidak jauh berbeda. Terus di sini literatur yang saya ambil, artikel yang saya ambil ada juga penggunaan lahannya di suatu wilayah. Maka perlu diketahui komponen-komponen pengguna lahannya berdasarkan jenis pengguna lahan dan aktivitas yang dilakukan di atas lahan tersebut. Maka dapat diketahui komponen pembentuk guna lahan tersebut. Di sini kutipan dari Kaiser 1995. Terus tingkat gangguan alih fungsi lahan sebuah perumahan menjadi komersial terhadap kenyamanan bermukim dapat dilihat dari aspek kompatibilitas. Jadi perubahan uh, uh, perubahan alih fungsi di sini yang pertama perumahan jadi komersial ternyata ada dampak ketidaknyamanan. Itu yang saya angkat dari artikel Cinta Rani. Di sini dia menjelaskan ada beberapa aspek yaitu kompatibilitas, aksesibilitas, privasi dan kualitas lingkungan. Nah, di sini dampaknya itu aspek kompatibilitas diidentifikasi dengan melihat kesesuaian fungsi komersial. Aspek aksesibilitas diidentifikasi dari kemudahan untuk keluar masuk perumahan dan fungsi pedestrian. Berarti dia di sini menjelaskan bahwa ketidaknyamanan itu ada dari segi aksesnya karena terlalu padatnya kendaraan yang tadinya difungsikan untuk perumahan ternyata berubah jadi komersial. Salah satunya ketidaknyamanan dari aksesibilitasnya. Terus aspek privasi di sini diidentifikasi dari tingkat privasi personal individu dengan lingkungannya dan aspek kualitas lingkungan diidentifikasi dari pencahayaan lampu, polusi udara, yaitu asap kendaraan dan polusi udara kebisingan. Nah, dari pernyataan Cintaran di sini
ternyata perubahan dari perumahan itu menjadi komersial itu dampaknya sangat besar. Yang dijelaskannya dari polusi, kebisingan, dan pencahayaan cahaya lampu. Terus faktor yang mendorong perubahan fungsi hunian berasal dari ada dua faktor, yaitu transformasi fisik yang lahir karena adanya dorongan faktor eksternal, kebijakan pemerintah dan swasta. Terus yang kedua, adaptasi dari warga suatu area dengan perkembangan pusat komersial. Dengan begitu, warga memiliki motivasi untuk menjadikan hunian mereka menjadi komersial. Terus teori pendekatan neighborhood change, di mana dorongan yang bersifat politik dan ekonomi yang memicu adanya perubahan fungsi dan fisik, dampak terjadinya perubahan fungsi hunian. Yang pertama, sebagai kawasan wisata. Terus membawa manfaat ekonomi pada area untuk inovatif dalam melakukan usaha, tetapi tidak menimbulkan sebuah neighborhood community yang baru. Dua, harga tanah yang tinggi membuat pemilik memanfaatkan tanah mereka sendiri untuk meminim modal besar dalam melakukan usaha. Jadi dia gunakan rumah sendiri untuk melakukan usaha. Itu salah satu faktor terjadi perubahan fungsi hunian. Terus yang ketiga, terjadi perubahan pola kerja karena perkembangan teknologi yang mungkin seorang untuk tidak harus bekerja di pusat-pusat komersial atau perkantoran. Sama halnya judul yang saya angkat, eh, maksudnya hampir dari literatur dari Albert ini mewakili kenapa itu menjadi pertimbangan kenapa saya nantinya memilih judul perubahan fungsi yang terjadi di koridor Jalan Anggrek tersebut. Terus yang terakhir, perubahan pola berpenghuni, di mana penduduk asli asli pindah ke daerah yang lebih nyaman akibat tekanan dari pusat komersial. Pendatang memilih apartemen sebagai tempat tinggal. Nah, ada juga dampak yang terjadi, maksudnya ada juga eh, apa perubahan yang terjadi di perumahan akibat dari fungsinya. Ternyata ada beberapa sebagian penghuninya pindah ke tempat yang lebih nyaman karena akibat dari perubahan tersebut. Nah, hubungan karakteristik penghuni terhadap perubahan hunian menjadi komersial. Kombinasi dan hunian dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, dan pendidikan SMP SMA tergolong rendah mempengaruhi penghuni mengubah huniannya menjadi komersial. Pendapatan yang rendah akan mendorong penghuni menjadikan hunian sebagai fungsi komersial untuk mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terus di sini di latar belakang ini yang saya belum kasih masuk, yaitu tentang kajian literatur tentang fungsi bangunan, terus apa em, mengangkat sedikit tentang masalah fasad. Nah, yang poin keduanya itu alasan pemilihan topik permasalahan ini eh, ada dua. Yang pertama, fenomena usaha dalam bidang coffee shop itu menjadi pertimbangan saya untuk mengangkat judul ini. Karena di dalam era globalisasi yang sekarang terjadi ini, orang berbondong-bondong membuka usaha coffee shop karena melihat bahwa coffee shop ini apa ya, lagi marak-maraknya, eh, apalagi setelah pandemi kemarin, orang itu lebih cenderung bekerja eh, di rumah, tapi setelah selesai pandemi mereka lebih dominan bekerja di coffee shop yang notabene mereka anggap lebih nyaman. Terus yang kedua, penelitian ini kebanyakan adanya di Pulau Jawa. Untuk di daerah Sulawesi Selatan sendiri belum ada. Makanya saya angkat judul ini untuk sebagai kerangka penelitian.
Terus masuk ke kajian literatur. Nah, kajian literatur di sini seharusnya dia menjelaskan banyaknya literatur sesuai dengan judul yang saya angkat. Tetapi di sini yang baru saya tampilkan yaitu penelitian yang relevan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penelitian relevan sebelumnya dengan metode yang digunakan. Eh, saya bacakan yang bahasa Indonesia saja, Bu. Yang dimana satu, alih fungsi hunian menjadi komersial dan kenyamanan bermukim di Bintaro, sektor 9 Tangerang Selatan. Nah, di sini hasil kesimpulan yang dia dapat itu alih fungsi hunian menjadi komersial itu di Bintaro yang telah terjadi lebih dari 20 tahun mempengaruhi kenyamanan bermukim masyarakat. Itu kesimpulan yang dihasilkan dari artikel tersebut. Untuk metodenya sendiri, dia melakukan kuantitatif. Terus yang kedua, korelasi karakteristik penghuni terhadap perubahan fungsi hunian perumahan Kopri, Kelurahan Belusang, Kota Semarang. Di sini kesimpulannya itu penghuni meningkatkan fungsi hunian menjadi komersial atau kombinasi keduanya sehingga dapat untuk meningkatkan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan dan investasi. Dan di sini kesimpulan ini agak berbeda dari yang Bintaro tadi. Kalau di Bintaro tadi ternyata yang kesimpulan dia hasilkan itu dari segi kenyamanan yang dihasilkan dari perubahan alih fungsi tersebut. Sedangkan di Kopri ini ternyata dia kesimpulan dihasilkan dari segi ekonomi. Terus metode yang diangkat itu yaitu kuantitatif. Eh, Terus yang ketiga, pengaruh pembaruan fasad bangunan terhadap karakter visual kawasan. Studi kasus Jalan Tanjung Pra Pontianak. Nah, hasil kesimpulan yang dihasilkan dari artikel ini yaitu karakter visual kawasan merupakan hal penting demi menjaga citra sebuah kawasan. Dia lebih dominan ke tampilan sebuah kawasannya tersebut. Terus metode yang dia gunakan yaitu kuantitatif. Terakhir, studi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi hunian di Kelurahan Glodok. Nah, di sini kesimpulan yang dapatkan yaitu satu, transformasi fisik yang lahir karena adanya dorongan sektor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan swasta. Terus yang kedua, adaptasi dari warga Kelurahan Glodok dengan perkembangan pusat komersial dengan begitu warga memiliki motivasi untuk menjadikan hunian mereka menjadi komersial. Berarti di sini eh, eh, apa nilai-nilai positif yang di di apa diangkat agar mendorong warga yang di studi di sini untuk merubah huniannya menjadi komersial. Terus metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif. Nah, yang ketiga di sini saya ada pemetaan menggunakan views forward di mana yang gambar pertama gambar network visualization, terus yang kedua gambar overlay visualization, di mana di sini gambar overlay visualization itu artikel yang saya kumpulkan dari 2014 sampai ke 2022. Nah, yang berwarna ungu ini dia artikel yang terlama, di mana artikel terlama itu kebanyakan menyinggung masalah apartemen, efek eh, residential transformation. Sedangkan artikel terbaharuan yaitu dia mengangkat tentang government, arsitektur, isu urban regulation. Nah, di yang ketiga gambar density visualization. Dari kesimpulan di atas, viewer yang dapat dilihat, transformasi fungsi hunian dilakukan penelitian di tahun 2019, sedangkan penelitian dilakukan tahun 2020 kebanyakan tentang peraturan perkotaan dan arsitekturnya sebuah perkotaan.
Jadi gap dengan judul yang saya angkat itu eh, eh, pada peraturan perkotaan dan perubahan fasad pada sebuah hunian. Ini daftar pustakanya dan alhamdulillah sudah tersinkron sama Mendeley, Bu. Ya, Iya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. iya Pak Darmin, progresnya sudah cukup baik, terutama untuk studi literaturnya sudah menggunakan AI juga ya untuk tadi sampai bisa memetakan itu ya. Nah, Ya, Bu. silakan sih saya tidak akan melarang semuanya menggunakan AI, tetapi nanti tolong juga jangan sampai semuanya diandalkan ke situ. Tetap kita menganalisis, mensintesisnya karena memang itu sangat membantu ya, banyak membantu untuk misalkan untuk pencarian literatur begitu ya. Lalu juga ya memang si AI ini udah bisa sampai ke analisis sintesis juga ya dari membantu kita nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini di latar belakang sudah bagus sudah merefer juga pada beberapa literatur. Nah, nanti tata cara penulisannya aja Pak eh, Takdir ya di penulisan UPI itu semuanya lurus kiri judul itu ya tidak menonjol. Nah, terus begini, latar belakang itu kan menyampaikan pertama apa di alinea awal misalkan kalau misalnya mau deduktif kita isu umum dulu ya terkait dengan transformasi ruang. Nah, bicarakan kemudian di isu umum itu gitu ya tentang transformasi ruang eh, lalu merefer ke beberapa riset terkait itu transformasi ruang. Nah, nanti berbicara mulai masuk ke transformasi fokus pada peralihan fungsi. Nah, alinea kedua mulai bicara peralihan fungsi. Nah, Pak dan sudah masuk ke objek studinya, maksudnya peralihan fungsi di situ gitu ya. Nah, alinea ketiga itu sudah mulai bicara gap. Kan tadi Pak Takdir sudah muncul ya, oh ternyata ada implikasinya ini, ada apa hal yang diakibatkan ini. Nah, itu tuh di alinea ketiga, keempat itu udah bicara gitu begitu ya, ada gap. Lalu misalnya nanti baru kita fokus di alinea keempat, kelima dan seterusnya urgensi dari riset ini. Kenapa harus dilakukan penelitian ini? Apa batasannya itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menuliskan latar belakang itu narasi saja Pak Takdir. Yang poin-poin ini tidak perlu. Nah, jadi yang semua, nah kriteria, terus coba ke bawah, itu nanti masuk bab 2 saja. Jadi menjelaskan teori secara Oh ya, detailnya siap, itu Bu. di bab kajian teori. Jadi kalau di latar belakang itu Siap, Bu, benar-benar siap. banyaknya adalah tulisan kita, pemikiran kita, tetapi dikuatkan oleh literatur. Misalnya Pak Takdir sedang boleh dari memparafrase dari literatur atau hasil penelitian orang udah parafrase, misalkan tadi kita sedang menuliskan isu tentang peralihan fungsi bangunan komersial menjadi bangunan hunian menjadi komersial begitu kan. Kalimat kita aja. Nah, yang poin-poin ini udah masuk bab 2. Jadi Oh, eh, siap, Bu, siap. latar belakang itu betul-betul narasi deskriptif gitu ya. Ide, gagasan, permasalahan, gap begitu ya, yang diperkuat oleh literatur gitu. Literaturnya ada. Nah, seperti yang ya semuanya ini sudah ada, udah bagus ada literatur penguatnya. Hanya yang poin-poin ini nggak perlu gitu ya. Nanti itu masukkan ke bab Siap, 4 Bu. aja deh. Bab 2. Bab 2 kajian Bab dua teori ya, Bu. ya. Nah, di kajian teori ini juga kalau bisa dijelaskan secara lebih komprehensif gitu ya. Ada sintesanya begitu tidak hanya menampilkan definisi atau poin-poin menurut eh, si A, si B atau teori ini, teori itu gitu. Oke, lanjut ke bawah Pak Takdir. Di scroll ke bawah Pak Takdir punten. Itu terus nah tadi bicara sebentar. Alasan ya. Alasan pemilihan kalau kajian literatur silakan nanti eh, ini format yang dari Bututin ya. Tabelnya seperti itu untuk Formatnya ini, Bu, dari Pak siapa lagi itu? Ini, Bu.
Ini mah template Ini ini maksud sudah ada saya. daftar isi, ya, template besarnya, Bu. Makanya Ini yang buat saya itu baru di latar belakang sama alasan pemilihan topik permasalahan. Sedangkan di 1, 4, 3, 4, 5, 6, 7 itu belum, Bu. oh, ya. Insya Allah nanti saya update minggu ini, Bu. Enggak, maksud saya tadi tabel kajian literatur itu di mata kuliah Bututin sudah kasihkan tabel-tabel kajian literatur. Oh, yang Coba Bu Ilham, balik, Bu. balik lagi ke proposal. Balik lagi ke proposal. Nah, Jadi yang yang penelitian relevan itu dia masuk di bab berapa, Bu? nanti di bab 2 ini, di Siap, bab siap. 2 juga. Jadi kajian literatur itu penelitian yang relevan itu kalau saya malah kalau ini sebenarnya untuk membantu dalam bentuk value untuk membantu kita semua kajian literatur yang kita view begitu meskipun AI ya akan lebih ini ya, lebih mudah gitu. Ini untuk catatan kita, tetapi nanti tampilan di bab 2 pun kalau bentuknya gitu ya saja, tidak di dalam bentuk tabel. Jadi penelitian-penelitian yang nanti dimasukkan di bab 2 itu yang benar-benar ada relevansinya dengan riset kita begitu ya, dan dirujuk untuk menjadi bagian dari kita menginterpretasi hasil penelitian begitu. Siap, Bu. Ya, tapi kalau yang tabel-tabel ini sebenarnya teknik kita ya, trik-trik kita gitu untuk supaya semua jurnal yang kita baca itu begitu di apa tuh di review terus kan kalau cuma baca terus nanti lupa lagi ini yang ini tuh jurnal dari mana ya gitu. Nah, tapi kalau kita bikin apa dokumentasinya seperti ini akan lebih mudah sehingga ketika kita memparafrase, mensitasi gitu, si tabel kita hasil review itu menjadi menjadi ini pegangan kita gitu. Tapi nanti kalau ditampilkan di bab 2-nya, di bab 2-nya itu saya mintakan deskriptif saja. Nanti mudah-mudahan minggu depan saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh untuk Oh iya, siap, Bu. semuanya Siap, siap, Bu. bagaimana cara memasukkan hasil kajian literatur atau literatur yang relevan dipaparkan di bab 2 gitu. Kalau yang tapi yang tabel ini sangat sangat penting dan itu terus setiap kali ada jurnal yang kita baca kita masukkan ke tabel begitu judulnya. Nah, ini kayaknya judul yang penting itu ininya jurnal apa ya, dari judul tuh jurnal, tahun terbit, volume yang begitu-begitu. Karena biar biar mudah kita menelusurinya begitu. Siap, Bu. Nah, Siap. berarti oke. Terus ke atas lagi sedikit. Alasan pemilihan topik itu sebenarnya coba itu juga bentuk bentuk deskriptif saja begitu ya. Juga paling paling banyak 2 alinea ya Oh, alasan. siap, Bu. Siap. Jadi tidak per poin lagi juga. Jadi nggak perlu Oke, kalau dikasih per gitu poin lagi ya, Bu? nggak perlu. Atau gimana baiknya yang jelas coba fenomena usaha dalam bidang kopi shop dalam era globalisasi ini banyak yang membuka dan belum ada di Sulawesi Selatan. Ya, menurut saya sih kalau yang seperti ini mendingan dalam bentuk deskriptif ya, Iya. deskriptif terus alasan pemilihan topik itu bukan sekedar alasan ini apa tuh objektif di lapangannya, tetapi maksudnya ini alasan pemilihan topik itu urgensi. Kalau urgensi nanti akan mengarah ke kita menentukan atau apa novelty-nya, kebaruannya begitu. Makanya si si alasan ini urgensi ada kaitannya juga dengan riset sebelumnya begitu. Jadi bukan sekedar penelitian belum ada di Sulawesi Selatan. Nah, bukan di Sulawesi Selatan saja, tetapi penelitian ini begitu ya dari penelitian penelitian sebelumnya begitu. Kenapa penting dilakukan gitu? Misalkan kan Pak Takdir sudah mereview beberapa penelitian yang relatif apa yang topiknya relevan. Tetapi eh, apa itu alasan kenapa sih harus dilakukan penelitian di sini gitu di koridor jalan apa? Saya lupa jalan Jalan Anggrek, Bu. jalan apa Pak Takdir? Hmm? Jalan Anggrek, Bu. Jalan Anggrek.
Jalan Anggrek gitu di Sulawesi Selatan ini begitu. Jadi ada alasan yang sifatnya atau urgensi penelitian yang sifatnya teoritis, artinya mengacu kepada riset sebelumnya, begitu ya. Ada alasan atau urgensi penelitian yang terkait dengan eh, objek riset atau kondisi existing apa nanti, sehingga dari dua misalnya dari dua alasan itu yang teoritis sama objektif di lapangan ini akan mengarahkan kepada novelty-nya, oh kebaruannya apa, novelty dan kebermanfaatan nanti begitu. Kalau novelty tadi mengarah dari kajian literatur sebelumnya begitu. Terus kalau yang terkait dengan urgensi objek itu akan memberikan kontribusi atau manfaat pada gitu. Apakah apa itu rekomendasi penataan begitu ya, rekomendasi desain, bahkan rekomendasi regulasi dan sebagainya. Jadi antara subjudul ini akan berkait berkelindan, tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kalau latar belakang kita masih mengungkapkan problem, begitu ada gap, begitu ya, ada fenomena, begitu. Lalu alasan pemilihan ini juga terkait nanti dengan latar belakang karena ada gap itu sehingga ini masih dianggap penting kalau berbicara kan urgensinya itu pasti berbicara tentang transformasi ruang ya, transformasi ruang dalam konteks eh, arsitektur, terutama arsitektur kota itu masih sangat relevan dan urgen untuk selalu dilakukan penelitian. Begitu kurang lebih ya Siap, Pak Bu. Siap, Takdir. siap. Coba diperbaiki jadi jangan kalau sudah dibahas begini tuh biasanya kan nanti kalau ditunda lagi lupa, nanti sempatkan waktu hari ini langsung latar belakang perbaiki, lanjutkan ke Siap, Bu. Siap. alasan, langsung bikin rumusan. Jadi Siap, Bu. minimal Siap. 2 subjudul sudah terselesaikan begitu. Siap, Oke, Bu. Pak Takdir, terima kasih sudah progresnya sudah mulai Sama-sama, ini Bu. ya. Saya stop sharing, Ya, Bu. silakan ya. Sebenarnya untuk ini literatur itu sekarang sangat eh, apa itu mudah ya, banyak begitu ya, menelusuri jurnal-jurnal pasti itu akan banyak yang terkait dengan riset kita begitu. Oke, ini kayaknya sebentar karena saya harus berpindah gedung. Bisa sih satu orang lagi, saya pikir cukup ya, ini masih 9.32, saya butuh 10 menit ke pasca. Eh, maka mau ada lagi yang menyampaikan ininya progres proposalnya atau masih mau dilengkapi? Ini udah pertemuan 10 loh nanti. Pertemuan 16 harus final semuanya harus selesai ya. Nanti silakan sebenarnya konsultasi atau ada yang mau ditanyakan di grup juga nggak apa-apa. Ada lagi yang menyampaikan progres? Ibu, saya izin bertanya, jika Ya, ada progres, apakah kami apa disampaikannya di grup atau bagaimana Bu? Atau via email ke Ibu untuk boleh asistensi? di grup. Kan kemarin tuh bikin Google Drive ya. Eh, Asli tuh bikin Google Drive ya. Iya Bu. Nah, bikin folder aja kalau begitu. Misalnya kan kemarin saya juga minta biar saya kenapa minta di Google Drive karena saya sering kali mobile ya. Tapi kalau pas ada waktu misalkan lagi rapat atau lagi apapun kalau di Google Drive kan saya bisa buka dimanapun begitu untuk review. Eh, Mungkin per folder di situ. Kemarin misalnya UTS. eh, Kalau UTS kemarin udah Google Drive juga ya? Belum masing-masing kalau nggak saya ngumpul. Sudah Bu, Oh, sudah di Google Google Drive ya? Drive ya. Ya, satu folder UTS begitu ya. Ada subfoldernya lagi di dalamnya gitu. Astrid, tolong di ini aja di apa? Di manage. Terus misalnya ini anggap saja sekarang itu progres 2 lah begitu. Folder progres 2 artinya teman-teman sudah mulai masukkan proposalnya itu sesuai template untuk S2 arsitektur gitu. Jadi biar biar setiap ada begitu terus mungkin WA saya gitu, saya memasukkan ini mungkin saya bisa review gitu ya. Itu barangkali masih ada. Jadi hari ini cukup studi kasusnya yang Pak Takdir aja. Siap, Bu. Tapi setiap kali saya memberikan masukan ke salah seorang, itu artinya kan secara prinsip gitu, secara
umum dan secara prinsip itu sama buat semuanya ya. Bagaimana cara penulisan latar belakang gitu. Jadi nanti kita berikan contoh aja deh, mungkin ya akan bahas contoh dan sebagainya begitu dari tulisan yang ada. Dan kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja sampai pertemuan kita ya. Tapi minggu depan tidak ada lagi yang tidak ada progres ya, harus dibahas. Ibu Harus mau ya. ini apa sebenarnya mau sharing masalah apa kendala kemarin. Jadi kemarin iya. kan ada tugas UTS riset pendalaman konteks, ada penjelasan untuk latar belakangnya sebagainya. Setelah saya presentasi untuk UTS topik penelitian yang ingin saya angkat buat tesis ini, ternyata dari Bu Ilham ini terlalu ke urban planning, jadi harus diluruskan kembali gitu, biar Fahita ada itu tentang apa? Lupa lagi saya, Fahita. tentang aksesibilitas, Bu. Kesetaraan spasial, kesetaraan aksesibilitas menuju stasiun. Ya. Terlalu Iya. ke urban planning banget. Jadi kata menurut Bu Ilham, coba dimasukin apa tentang arsitekturalnya gitu biar lurus di jalan yang benar lagi. Karena kan kuliah saat ini kan tentang apa? Ambilnya tentang arsitektur ya, Bu, bukan Ya. urban planning kalau Ya, makanya waktu itu kan saya belum melihat pisan wujudnya, makanya saya juga Iya, waktu itu kan ngasih masukan nanti mau di apa, areanya mana, begitu ya, seperti apa yang di ini. Ya kalau cuma ya aksesibilitas memang iya ke urban planning, makanya waktu itu kan saya ini kan coba lihat petakan antara halte apa ruang pemberhentian dengan jarak permukiman dan sebagainya gitu. Memang kalau bicara aksesibilitas toh memang ke situ. Coba dibuat aja dulu Faitah, nanti mungkin saya arahin mau ke arsitekturnya yang mananya mungkin ya. Iya. Saya pernah menyinggung tentang keterbacaan ini apa keterbacaan simbol sainas gitu ya. Penanda itu sebenarnya bicara arsitektur sih kalau yang itu begitu. Saya kan waktu itu belum clear, belum lihat Wahita aksesibilitasnya itu apa saja begitu. Di breakdown dulu aja, saya perlihatkan dulu aja, nanti presentasikan dulu ke saya ya. Iya, baik Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi Jumat depan. Astrid, nanti tolong divalidasi. Tapi saya cek dulu udah di setting apa belum. Nuhun semuanya, semangat, mudah-mudahan minggu depan sudah ada progres yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, siap. wabarakatuh. Siap, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini nggak hadir semua ya? Untuk Pak Farid Pak. kecelakaan, Bu. Oh, innalillahi. Pak Farid sama siapa yang tidak hadir, siapa lagi? Pak Farid kenapa kecelakaan, kenapa? Jatuh dari motor, Bu. Astagfirullah. Ya, hari ini dia operasi penanaman pen di bagian pundak. Oh, alah, ya. Jadi Pak Farid aja yang nggak hadir ya? Iya, Bu. Izin Iya, Bu. izin Ya, operasi. siap atau kalau begitu berarti sakit ya. Yes. Terima kasih semuanya Oke, ya. siap, Bu. Assalamualaikum. Kita live Sama-sama, Bu. masing-masing. Ya. Aduh, lewat lagi. Fahita sama Astrid di satu tempat. Iya. Stop Ini dulu ada. record, stop record dulu.